Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Ada apa saja sih di lembaga keuangan syariah? Yuk kita bahas. Kalau mendengar kata ekonomi, mungkin sebagian dari kita itu langsung membayangkan angka, hitungan, grafik, atau bahkan tugas yang bikin pusing. Nah, tapi sebenarnya ekonomi syariah itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari cara kita berdagang, menabung, sampai cara kita untuk mencari rezeki yang halal dan juga berkah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lembaga perekonomian syariah, mulai dari prinsip dasarnya, sejarahnya, aturan-aturannya, akad dalam transaksi syariah, sampai bagaimana operasional bank syariah itu berjalan. Teman-teman yang saya banggakan, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya itu bukan hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk semua orang. Dalam ekonomi syariah, ada prinsip yang sangat penting, yaitu tauhid. Nah, artinya kita percaya bahwa semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita bekerja, berdagang, atau menjalankan usaha, sebenarnya bukan cuma mencari uang, tapi juga bagian dari ibadah. Karena itu, dalam ekonomi syariah, kita diajarkan untuk selalu jujur, amanah, dan tidak curang. Bayangkan kalau semua pedagang jujur, semua pengusaha adil, dan semua transaksi transparan, pasti kehidupan perekonomian itu jadi lebih nyaman dan juga damai. Selain tauhid, ada juga prinsip keadilan dalam Islam. Nah, tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Nah, contohnya dalam sistem bagi hasil. Kalau untung dibagi bersama, kalau rugi juga ditanggung bersama secara adil. Jadi, tidak ada istilah satu pihak untung besar sementara pihak lain menderita. Nah, yang paling sering kita dengar dalam ekonomi syariah adalah larangan riba. Nah, riba itu tambahan dalam pinjaman yang memberatkan salah satu pihak. Kenapa dilarang? Karena riba bisa membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin kesulitan. Nah, makanya di bank syariah itu tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil atau akad-akad syariah yang lebih adil. Nah, selain riba, Islam juga melarang goror dan maisyir. Goror itu adalah transaksi yang tidak jelas atau penuh dengan ketidakpastian. Nah, misalnya menjual barang yang belum jelas bentuk atau kualitasnya. Sedangkan maisyir adalah perjudian atau spekulasi untung-untungan. Jadi, sebenarnya ekonomi syariah itu mengajarkan kita supaya mencari rezeki dengan cara yang jelas, halal, dan tidak merugikan orang lain. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara sejarah lembaga keuangan syariah, ternyata konsepnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan juga amanah. Bahkan banyak orang yang percaya kepadanya karena kejujurannya dalam berdagang. Kemudian, perkembangan bank syariah modern dimulai di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mead Gammer Bank. Dari situlah konsep bank syariah mulai berkembang ke berbagai negara. Nah, di Indonesia sendiri, bank syariah mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991 dan sekarang perkembangannya semakin pesat. Apalagi setelah hadirnya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Hal ini
membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar pentingnya sistem keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan juga agama. Nah, teman-teman sekalian, agar lembaga keuangan syariah berjalan dengan baik, tentu dibutuhkan aturan dan pengawasan di Indonesia. Ada dua lembaga penting, yaitu OJK dan DSN MUI. OJK bertugas sebagai mengawasi lembaga keuangan agar aman dan stabil, sedangkan DSN MUI itu memastikan semua produk dari kegiatan bank syariah itu sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, kalau ada produk baru di bank syariah, biasanya harus mendapat fatwa atau persetujuan dari DSN MUI terlebih dahulu, supaya benar-benar sesuai dengan syariat. Nah, dalam lembaga keuangan syariah juga ada beberapa akad atau perjanjian transaksi. Yang pertama yaitu murabahah. Ini adalah akad jual beli dengan keuntungan yang sudah disepakati. Contohnya, saat membeli motor di bank syariah, bank membeli motornya terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah disepakati di awal. Nah, yang kedua yaitu mudarobah. Ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Jadi, satu pihak menyediakan modal, pihak lain menjalankan usahanya. Lalu, keuntungannya itu dibagi bersama. Nah, yang ketiga adalah musyarakah. Hampir sama seperti patungan usaha, di mana semua pihak itu menanam modal dan berbagi keuntungan maupun resiko. Dan terakhir ada ijaroh, yaitu akad sewa menyewa, misalnya menyewa gedung atau alat tertentu. Itu adalah akad ijaroh. Nah, teman-teman semuanya, operasional bank syariah sebenarnya itu mirip dengan bank biasa, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Nah, bedanya bank syariah ini menggunakan prinsip-prinsip Islam, sedangkan bank konvensional mengikuti aturan dari pemerintah. Bank syariah itu tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan akad dan sistem bagi hasil. Selain itu, dana yang disalurkan juga harus digunakan untuk usaha yang halal dan bermanfaat tentunya. Keunggulan bank syariah adalah sistemnya lebih transparan, adil, dan dekat dengan sektor ekonomi nyata. Tetapi masih ada tantangan, misalnya masih banyak masyarakat yang belum memahami ekonomi syariah dengan baik. Karena itu, kita sebagai generasi muda punya peran penting untuk belajar dan mengenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya soal bank tanpa bunga. Lebih dari itu, ekonomi syariah mengajarkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam mencari rezeki. Nah, kalau prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ekonomi yang menjadi lebih baik, tetapi juga hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis. Nah, akhir kata, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam mencari uang, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam mengelolanya.
Demikian penjelasan dari saya tentang lembaga keuangan syariah. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua teman-teman. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.